杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini leluhur hantu membuka mulutnya lebar-lebar dan mendongak, memperhatikan tubuh Dharma yang sebesar bukit itu berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dari jarak tak jauh. Setiap langkah yang diambilnya membuat Kampan bergetar. Jadi dia bertanya dan heran. Baru saja, apakah Anda yang bicara? Setelah itu, bagaikan kucing yang ekornya diinjak, ia terkejut. Anda bisa bicara? Kenapa saya tidak bisa bicara? Tubuh Dharma itu terkekeh, suaranya sekeras guntur, dan senyum lucu muncul di wajahnya yang sangat mirip dengan Yangke. Tetua Agung, apakah Anda pikir tubuh ini benda mati? Anda memanggil saya Tetua Agung? Leluhur hantu mengerutkan kening. Kalau begitu, Anda Yangke? Saya rasa begitu. Saya bisa mewakili tubuh aslinya. Tubuh Dharma itu mengangguk sedikit, lalu mengerutkan kening lagi dan berkata, tubuh ini terlalu besar, tidak nyaman untuk dipindahkan. Agak besar. Leluhur hantu menyeka keringat dingin di dahinya. Meskipun ia tahu bahwa tubuh Dharma ini adalah Yangke, melihat pria sebesar itu berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dengan ekspresi yang begitu kaya dan penuh warna di wajahnya masih membuatnya merasa sangat tertekan. Tubuh asli saya hanya kelelahan dan dia akan segera bangun. Tetua Agung, jangan khawatir. Tubuh Dharma itu sepertinya menyadari suaranya yang agak terlalu keras dan sengaja merendahkannya. Apa yang saya khawatirkan? Teriak leluhur hantu dalam hati. Sekilas ia bisa tahu apa yang terjadi dengan tubuh asli Yangke saat ini. Tetapi ia telah menyaksikan begitu banyak hal mengejutkan dalam pertempuran hari ini. Sehingga ia mengalami gangguan mental dan kebingungan. Wah, bukankah tubuh asli Anda baru saja naik ke alam raja kekosongan? Bagaimana Anda tiba-tiba menjadi puncak alam pertama? Saya rasa jika tubuh asli Anda punya kesempatan lagi, Anda bahkan bisa mencoba menerobos ke alam kedua. Tanya leluhur hantu dengan geram. Ia telah menghabiskan 2000 tahun di benua terapung. Secara kebetulan ia naik ke alam raja kekosongan. Setelah 500 tahun, ia tidak membuat kemajuan apapun. Baru setelah meninggalkan benua terapung dan mencapai kebebasan jiwa dan raga, ia mencapai terobosan. Tapi Yangke telah mencapai puncak alam pertama hanya dalam beberapa bulan. Ia meratapi ketidakadilan surga, karena surga iri pada bakat. Kondisi tubuh asli saya ada hubungannya dengan saya. Tubuh Dharma akhirnya bergerak di depan leluhur hantu. Kemudian duduk bersila, menatapnya dan menunjuk dirinya sendiri dengan jari tebalnya. Karena kelahiran saya, tubuh asli saya mampu mencapai terobosan lain setelah kemajuannya. Dahi leluhur hantu berkerut membentuk cakra dan ia tergagap. Sungguh mendalam. Begini saja, tubuh asli saya dan saya berkembang bersama. Kekuatan saya dapat disalurkan kembali ke tubuh asli saya. Saya mengerti. Leluhur hantu mengusap lehernya yang sakit. Tapi tubuh Dharma Anda cukup unik. Bagaimana Anda mengolahnya? Jelas inilah yang membuat leluhur hantu penasaran. Inkarnasi eksternal hanya ada dalam legenda dan ia ingin mengolahnya. Jika ia bisa mengolah inkarnasi eksternal di masa depan, kekuatannya pasti akan meroket. Jika Tetua Agung ingin berkultivasi, saya bisa mengajari Anda. Bagaimana saya bisa begitu malu? Leluhur hantu sangat gembira, menggosok-gosokkan kedua tangannya. Ia mengatakan ini tanpa sedikit pun rasa malu di wajahnya. Tubuh Dharma itu terkekeh,
dan berkata, apakah Anda ingat saat di benua gantung ketika Anda meminta tubuh asli saya untuk memasuki formasi spesial itu untuk menyelidiki? Wajah lurah hantu langsung muram. Itu semua di masa lalu, mengapa mengungkitnya? Saat itu sikapnya terhadap Bianca tidak terlalu ramah. Saat itu tubuh asli saya tidak memasuki formasi spesial, melainkan menggunakan pecahan jiwanya untuk masuk. Tubuh Dharma tersenyum kepada lurah hantu. Lurah hantu merenung. Anda bilang begitu? Iya, pecahan jiwa saya itulah diri saya yang sekarang. Tubuh Dharma mengangguk pelan. Untuk mengembangkan tubuh Dharma, Anda harus terlebih dahulu mengembangkan pecahan jiwa Anda. Setelah pecahan jiwa Anda kuat, Anda dapat menemukan tubuh yang cocok, memasukinya dan menjadi tubuh Dharma Anda. Sesederhana itu. Lelurahan itu terkesima. Iya, sesederhana itu. Tubuh Dharma tersenyum tipis. Tapi, meskipun sederhana, mungkin tidak efektif. Apa maksud Anda? Tanya lelurahan itu dengan rendah hati. Belum lagi sulitnya menemukan tubuh yang cocok, kalaupun ditemukan penyatuan jiwa dan tubuh belum tentu berhasil. Lagi pula itu seperti merasuki tubuh orang lain. Dan kalaupun berhasil, tubuh Dharma tidak akan terlalu kuat. Melawan makhluk seperti tetua agung, itu mungkin tidak akan banyak berguna. Tapi milik Anda. Lelurahan itu bingung, meskipun ia tidak bisa sepenuhnya memahami detail tubuh Dharma Yangke. Dilihat dari serangan telapak tangannya terhadap Zilong, kekuatan tempurnya jelas setara dengan Raja Kekosongan, bahkan mungkin lebih tinggi. Kasus saya adalah pengecualian, karena terlalu banyak kebetulan. Tubuh Dharma tidak berniat menjelaskan lebih lanjut. Awalnya tubuh Dharma hanyalah boneka batu emas nomor 2. Ia tidak mengonsumsi banyak mineral dan tidak terlalu kuat. Yangke menyembunyikannya. Namun kali ini ia melahap dan memurnikan seluruh benua terapung, menghasilkan lompatan kuantum dalam kekuatannya. Jadi tidak mungkin hal seperti itu bisa terjadi lagi. Jadi tetua agung, apakah Anda masih ingin belajar? Tanya tubuh Dharma. Lelurahan itu merenung, mengolah tubuh Dharma pasti akan sangat memakan waktu dan energi. Lagi pula teknik rahasia ini cukup kuat. Dan semakin kuat teknik rahasianya, semakin sulit untuk diolah. Tapi apakah benar-benar layak menunda kultivasinya tentang seni bela diri untuk ini? Lupakan saja, saya tidak akan mempelajarinya untuk saat ini. Jika saya ingin mempelajarinya nanti, saya akan datang kepada Anda. Lelurahan itu berpikir lama sebelum berbicara. Ia memutuskan untuk menunggu hingga mencapai tingkat ketiga alam Raja Kekosongan sebelum mempelajari tubuh Dharma. Baiklah, tubuh Dharma mengangguk. Sekarang tubuh asli saya akan segera bangun, jadi kalian berdua bisa mengobrol. Setelah Yangke tersadar kembali, dia menyingkirkan Xiao dan Liu Yan, lalu melirik Dharma Karya. Menyerap informasi yang diberikan. Ia langsung mengerti apa yang baru saja dibicarakan Dharma Kaya dengan lelurahan hantu. Dengan anggukan kecil, ia menyatukan kedua tangannya dan gelombang kesadaran ilahi yang dahsyat melonjak keluar bagai air pasang, menyelimuti Dharma Kaya. Detik berikutnya, Dharma Kaya lenyap di depan matanya. Mulut lelurahan itu mengangak lagi, jari-jarinya gemetar saat menunjuk Yangke. Apa seberapa besar cincin ruang Anda? Cincin itu bahkan bisa menampung tubuh Dharma Anda sendiri. Dia merasa tak percaya, Dharma Kaya itu adalah raksasa batu setinggi 30 kaki. Tapi seolah-olah lenyap begitu saja dari pandangan. Jika Yangke tidak menyimpannya di cincinnya, apa itu? Namun Yangke tersenyum tipis. Itu tidak disimpan di cincin ruang, tapi saya mengirimkannya ke tempat lain. Jelas Dharma Kaya secara alami telah pergi ke dunia di dalam mutiara alam mendalam. Karena cincin ruang tidak mungkin menampung makhluk seukurannya. Lelurahan itu menepuk kepalanya dan berkata dengan ekspresi kesal. Saya dianggap master dan tak banyak hal di dunia ini yang bisa menggerakkan saya. Tapi bersama Anda, hati saya selalu gelisah.
Bagaimanapun semua yang dilihat dan didengarnya selama ini telah melampaui ekspektasinya. Namun Yangke tertawa terbahak-bahak. Anda akan terbiasa dengan sensasinya. Meskipun pertarungan itu memang menegangkan, terutama di saat-saat terakhir ketika Zilong mengancam akan menghancurkan dirinya sendiri. Jika Yangke tidak memiliki harta kekaisaran seperti Mutiara Guntur Nirvana, ia pasti sudah melarikan diri bersama leluhur hantu. Karena siapa yang bisa menghentikan penghancuran diri seorang ahli tingkat kedua Raja Kekosongan? Hanya serangan dari Mutiara Guntur Nirvana yang bisa menghancurkannya sepenuhnya. Namun serangan itu juga menguras kekuatan Yangke. Meskipun efektif, serangan itu sangat merusak, mengingat perasaan kekuatan batinnya yang terkuras habis dan kelemahannya yang terkuras habis. Yangke merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Lupakan saja, jangan bicarakan itu. Mari kita lihat apa yang telah kita dapatkan kali ini. Yangke mengalihkan pembicaraan, mengulurkan tangan dan mengembalikan tangannya. Memperlihatkan 4 cincin ruang angkasa. Keempat cincin ruang angkasa ini semuanya adalah cincin kelas atas. Tentu saja milik 4 orang yang telah dibunuh oleh Yangke dan leluhur hantu sebelumnya. Mata leluhur hantu berbinar ketika melihatnya, menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan penuh harap. Dia menyukai pembunuhan dan perampokan semacam ini. Meskipun ia belum sering melakukannya, setiap kali ia mendapatkan banyak. Terlebih lagi di antara keempat cincin itu, 3 di antaranya milik alam Raja Kekosongan. Meskipun yang satunya lagi berada di alam kembali kekosongan. Yi Dongle adalah tuan muda bintang ungu. Jadi bagaimana mungkin cincin-cincin itu tidak kaya akan isinya? Yangke dengan santai mengambil sebuah cincin. Indra ilahnya menyapu cincin itu. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap saat ia mengutuk. Cincin siapa ini? Kenapa tidak ada yang bagus di dalamnya? Apakah dia begitu miskin? Tidak mungkin. Leluhur hantu tertegun sejenak. Ia mengambil cincin itu dari tangan Yangke, mengamatinya dengan indera ilahi, lalu mengumpat. Sialan, beraninya bajingan malang seperti itu datang ke sini dan mengacau. Tak diketahui siapa pemilik cincin itu. Hanya puluhan ribu kristal suci yang tersisa di dalamnya, bersama beberapa barang lain yang jelas tak berharga. Cincin ini memiliki aura sue, sepertinya milik bajingan tua itu. Leluhur hantu merucutkan bibirnya dan berkata dengan marah. Sayang sekali, mereka tak tahu bahwa barang-barang berharga di dalam cincin sue telah dibagi-bagi oleh Zilong dan Zidongle. Akan aneh jika ada sesuatu yang menarik minat mereka. Hei, ini pemandangan yang luar biasa. Yangke memeriksa cincin lain dan langsung merasa senang. Jelas cincin itu berisi persediaan yang melimpah. Kemudian dia dengan santai melemparkannya kepada leluhur hantu sambil berkata, Tetua Agung, lihatlah, ambil apapun yang Anda butuhkan, berikan sisanya pada saya. Master Sekte, Anda sangat murah hati, jadi saya akan lalai jika tidak menerimanya. Leluhur hantu selalu sendirian, kesulitan mendapatkan persediaan kultivasi yang baik. Sekarang, setelah begitu banyak barang berharga di hadapannya, ia tak kuasa menahan diri. Ia meraih cincin itu dan mulai mengobrak-ngabrik isinya. Wajahnya berseri-seri gembira saat mencari. Itu pasir bintang emas abadi. Barang bagus sekali. Kalau digunakan untuk memurnikan senjata, pasti bisa menciptakan harta karun rahasia setingkat Raja Kekosongan. Konon benda ini hanya terdapat dalam jumlah kecil di tulang belakang galaksi. Sepertinya ini cincin Kongfa. Wow, banyak sekali ramuan obat. Orang tua itu pasti telah mengumpulkan banyak sekali di tanah hilang. Jangan sentuh ramuan itu. Begitu kita kembali ke Setelingso, saya akan menyuruh seseorang memurnikannya menjadi ramuan untuk Anda minum. Kata Yangke santai. Saya tahu. Leluhur hantu menyeringai. Sesaat kemudian Yangke melemparkan cincin lain. Leluhur hantu sekali lagi dengan panik mencari-carinya, mengembalikan cincin yang tersisa kepada Yangke. Hanya tersisa 1, sepertinya cincin Zilong. Saya sangat menantikannya. Master bintang ungu, Anda pasti punya banyak barang bagus kan? Leluhur hantu menyeka air liurnya dari sudut mulutnya, matanya berkilat hijau. Yangke meriksanya sebentar, ekspresinya penuh tanya.
Memang ada banyak barang bagus, tapi ada juga ini. Sambil berbicara, Yangke mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah harta karun rahasia berbentuk mangkok bundar. Mangkok itu tampak polos, tetapi di dalamnya mengalir aura yang menenangkan jiwa. Bukankah ini yang baru saja dikorbankan Jilong? Lulu Rantu menatap dengan mata terbelalak. Wow, ternyata terbuat dari kayu pemelihara jiwa. Pantas saja bisa mengumpulkan jiwa orang mati. Bintang ungu sungguh tak bisa diremehkan. Yangke terkekeh pelan dan berkata dengan tenang. Lagi pula mereka adalah salah satu kekuatan terkuat di wilayah bintang. Jika mereka tidak mampu, mereka pasti sudah musnah sejak lama. Saat ia berbicara, kilatan di matanya dan aliran kekuatan spiritual murni mengalir ke dalam mangkok penyembuhan jiwa. Dan dia berteriak dengan keras. Keluar! Detik berikutnya, lolongan menyakitkan bergema dari mangkok penyembuhan jiwa dan sesosok ilusi muncul di dalamnya. Jelas itu adalah Ji Dongle yang menahan penderitaan jiwanya. Ia melihat sekeliling dengan bingung. Melihat Yangke dan Lulu Rantu menyeringai jahat padanya. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Kenapa Anda? Kalau bukan kami, siapa lagi? Geram Lulu Rantu membuat jiwa Ji Dongle bergetar seolah-olah akan hancur. Di mana ayah saya? Teriak Ji Dongle panik. Ia bersembunyi dalam mangkok penyembuhan jiwa, percaya bahwa saat ia muncul lagi, ayahnya akan membentuk kembali tubuhnya. Ia tak pernah membayangkan akan berhadapan dengan dua wajah mengerikan ini. Ketika jiwanya begitu ketakutan hingga hanya tersisa satu dan hatinya mencelos. Karena kita aman dan sehat, menurut Anda, apa yang akan terjadi pada Jilong? Cibir Yangke. Wajah Ji Dongle berubah dan ia berkata dengan ngeri. Mustahil, ini mustahil. Ayah saya adalah penguasa bintang ungu, raja kekosongan tingkat kedua yang kuat. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa membunuhnya. Mustahil bagi kalian berdua untuk melakukan hal seperti itu. Saat ia berbicara, kepercayaan dirinya tampak meningkat dan ia menunjuk Yangke dan berteriak dengan marah. Jangan coba-coba berbohong pada saya. Yangke mencibir. Kenapa saya harus berbohong pada Anda? Tidak ada gunanya. Lupakan saja, saya terlalu malas untuk berbicara dengan Anda. Tetua Agung, panci hantu Anda seharusnya membutuhkan nutrisi dari para hantu, kan? Jadi saya serahkan anak ini pada Anda. Tidak masalah. Lulu Rantu tertawa aneh dan mengeluarkan panci 10.000 jiwa. Lagi pula, dia adalah master alam kembali kekosongan tingkat ketiga. Setelah disempurnakan panci 10.000 jiwa saya, pasti akan bermanfaat. Saat dia berbicara, wajah-wajah manusia yang terdistorsi yang tak terhitung jumlahnya muncul di panci 10.000 jiwa. Meraung dengan ganas, seakan-akan mereka telah mencium aroma makanan lezat. Dan menyerbu ke arah Ji Dongle dengan taring dan cakar yang terbuka. Ji Dongle begitu ketakutan sehingga ia bersembunyi di sisi mangkok pengikat jiwa dan berteriak. Jangan bunuh saya Tuan Muda Bintang Ungu. Kita bisa bicarakan ini. Saya bisa memberi Anda keuntungan apapun yang Anda inginkan. Anda benar-benar bodoh. Keuntungan apa yang bisa Anda berikan pada saya sekarang? Masuklah ke panci 10.000 jiwa saya dengan patuh. Lulu Rantu mendengus dingin dan tetap tak bergerak. Token Kaisar Bintang. Pada saat itu, Yangke tiba-tiba berteriak, wajahnya berseri-seri. Ia mengambil sebuah token dari cincin spesial Jilong, memeriksanya dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar token Kaisar Bintang. Lulu Rantu menatapnya dengan takjub. Kenapa Anda begitu bersemangat? Ingat, saya memberi Anda token Kaisar Bintang waktu itu. Yang ini sepertinya sudah dibuka segelnya dan tidak berguna lagi. Wajah Yangke yang masih dipenuhi kegembiraan melirik Lulu Rantu dan berkata, Tetua Agung, Anda mungkin tidak tahu. Konon token Kaisar Bintang ini berisi rahasia besar. Jika kita bisa mengumpulkan kesembilannya, kita bisa mengungkap rahasia ini. Rahasia besar? Tanya Lulu Rantu tak terkesan. Bisakah ini membantu Anda mencapai puncak seni bela diri? Mungkin. Sebuah suara lemah bergema. Yangke dan Lulu Rantu menatap Ji Dongle. Dialah yang mengucapkan kata-kata itu. Apa yang Anda tahu?
Yang menatapnya dan serius. Orang ini adalah Tuan Muda Bintang Ungu. Mungkin dia benar-benar tahu sesuatu tentang rahasia token Kaisar Bintang. Ji Dongle menenangkan diri dan menatap leluhur hantu dengan memohon. Senior, bisakah Anda simpan harta rahasia ini dulu? Saya sangat takut. Benda tak berguna. Dengan leluhur hantu mengulurkan tangan untuk menyimpan panci 10.000 jiwa. Ji Dongle kemudian terduduk lemas di mangkok pengikat jiwa. Menyeka keringat yang tak ada di dahinya. Terengah-engah beberapa kali dan bertanya dengan hati-hati. Jika saya katakan, maukah Anda melepaskan saya? Tetua Agung, pergi dan lahap dia. Raung Yangke. Saya tidak bisa meminta lebih. Leluhur hantu memanggil panci 10.000 jiwa lagi. Tidak. Saya katakan pada Anda, jangan lakukan apapun. Ji Dongle hampir menangis. Jalang. Yangke cemberut. Bicara sekarang. Leluhur hantu terus mengancam. Sesekali merangsang energi ganas panci 10.000 jiwa menekan Ji Dongle. Wajah Ji Dongle dipenuhi air mata saat ia terisak. Sebenarnya saya tidak tahu banyak. Tapi saya pernah mendengar ayah saya dan beberapa tetua mengobrol. Dan mereka sesekali menyebutkan token Kaisar Bintang. Mereka bilang jika bisa mengumpulkan 9 keping itu, mereka bisa melihat sekilas rahasia Kaisar Agung. Rahasia Kaisar Agung? Tubuh Yangke dan leluhur hantu bergetar hebat. Apa Anda serius? Yangke menatap Ji Dongle. Itulah yang saya dengar dan konon Kaisar Agung sendiri yang mengatakannya. Anda mungkin tidak tahu bahwa leluhur Bintang Ungu pernah berinteraksi dengan Kaisar Agung puluhan ribu tahun yang lalu. Dan hanya itu yang saya tahu. Tolong jangan sakiti saya karena saya belum mau mati. Jelas dengan panci 10.000 jiwa milik leluhur hantu yang menunggu di dekatnya. Ji Dongle tak berani menyembunyikan apapun dan langsung mengungkapkan semua yang ia tahu. Mengumpulkan ke-9 token Kaisar Bintang akan memberi seseorang sekilas rahasia Kaisar Agung. Meskipun terdengar misterius, hal ini memiliki daya tarik yang luar biasa bagi setiap seniman bela diri yang menekuni seni bela diri. Jadi Yangke merutkan kening dan merenung. Yang Yan memang telah memberitahunya bahwa mengumpulkan ke-9 token Kaisar Bintang akan mengungkap rahasia tertentu. Tetapi Yang Yan tidak menjelaskan apa rahasia itu. Sebuah rahasia yang menggoda Yangke. Yang Yan pasti punya alasan untuk tidak mengungkapkannya. Dan Yangke tentu saja menahan diri untuk tidak menggali lebih dalam. Namun dia sekarang memiliki 6 token Kaisar Bintang, membuatnya sangat dekat untuk mengumpulkan ke-9-nya. Dan ini mungkin rahasia terbesar di wilayah Bintang. Jadi Yangke mau tak mau tergoda. Bahkan leluhur hantu pun terdiam setelah mendengar ini. Ekspresinya serius. Hanya itu yang saya tahu. Kalian berdua, bisakah kalian membiarkan saya pergi untuk saat ini? Tanya Ji Dongle cemas, mengamati ekspresinya. Melepaskan Anda? Yangke mendengus dingin. Anda sekarang adalah tubuh jiwa. Tubuh fisik Anda telah lama hancur. Satu-satunya alasan Anda belum lenyap adalah karena harta rahasia mangkok bundar ini. Jika saya melepaskan Anda, kemana Anda akan pergi? Ji Dongle tercengang mendengarnya. Ia hanya berpikir untuk melarikan diri dari kedua pria mengerikan ini. Tanpa mempertimbangkan bahwa dalam kondisinya saat ini, ia tidak bisa bertindak sendiri. Mangkok penyembuh jiwa hanya terbuat dari kayu penyembuh jiwa. Meskipun memiliki kekuatan untuk menyehatkan jiwa, mangkok itu tidak dapat menahan kerusakan yang signifikan. Jika ia menggunakannya untuk menjelajahi wilayah Bintang, ia akan dilahap oleh badai medan Bintang dalam waktu kurang dari setengah hari. Memikirkan hal ini, seluruh tubuh roh Ji Dongle layu, matanya meredup dan ia bergumam. Sudah berakhir, ini benar-benar sudah berakhir. Yangke melirik leluhur hantu yang mengerti dan terkekeh. Kemudian dia berkata, kalau begitu saya akan mencarikan Anda tempat yang bagus. Dengan ini ia mulai mengaktifkan panci 10.000 jiwanya. Tarikan tiba-tiba terpancar dari spanduk itu, mencoba menarik jiwa Ji Dongle ke dalamnya. Tidak! Ji Dongle ketakutan dan berteriak. Jangan lahap saya! Meskipun tetap berada di dalam mangkok pengubah jiwa bukanlah hasil yang baik.
itu jauh lebih baik daripada dilahap oleh panci 10.000 jiwa, yang jiwanya telah kehilangan akal dan hanya tahu untuk membunuh. Bagaimana mungkin Yi Dongle rela menerima menjadi makhluk seperti itu? Saya mohon, jangan melahap saya. Yi Dongle meronta mati-matian, namun ia tak mampu menahan tarikan panci 10.000 jiwa. Nah, berhentilah melawan. Apa gunanya melawan? Dengus leluhur hantu. Tidak, saya tidak mau masuk ke sana. Teriak Yi Dongle. Tiba-tiba seolah teringat sesuatu, ia menoleh ke Yang Ke dan berkata, Temanku, jika Anda bersedia melepaskan saya bisa memberi Anda token Kaisar Bintang milik Bintang Ungu. Tunggu. Yang Ke segera mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada leluhur hantu, dan panci 10.000 jiwa langsung terdiam. Yang Ke menatap Yi Dongle dengan seksama dan bertanya dengan suara berat. Apa yang baru saja Anda katakan? Yi Dongle masih ketakutan, melirik leluhur hantu dengan takut sebelum berbicara. Saya bilang saya bisa memberi Anda token Kaisar Bintang karena bintang ungu saya juga punya satu. Bukankah ini? Yang Ke melambaikan token Kaisar Bintang di tangannya. Apakah bintang ungu Anda punya dua? Bukan. Yi Dongle menggelengkan kepalanya cepat-cepat. Token Kaisar Bintang ini bukan milik bintang ungu saya, awalnya milik Sue. Saya hanya menemukannya di tanah hilang dan memberikannya kepada ayah saya. Sue benar-benar memiliki benda ini? Yang Ke tercengang. Dia bilang dia mendapatkannya dari sebuah petualangan di masa mudanya. Yi Dongle menjelaskan dengan lemah. Jadi Anda benar-benar punya token Kaisar Bintang di bintang ungu? Wajah Yang Ke berseri-seri gembira. Saya jamin ini dengan nyawa saya. Yi Dongle bersumpah, takut Yang Ke akan marah dan membunuhnya. Anda sudah mati, bagaimana mungkin Anda masih hidup? Leluhur hantu melototinya dengan nada mengejek. Yi Dongle meratap. Saya mengatakan yang sebenarnya, tolong percayalah pada saya. Iya, saya percaya. Yang Ke mengangguk. Master Sekte, Anda tidak benar-benar berusaha mengumpulkan ke-9 token Kaisar Bintang kan? Prestasi seperti itu belum pernah dicapai dalam puluhan ribu tahun. Berapa banyak yang Anda miliki sekarang? Leluhur hantu menatap Yang Ke dan bingung. Percayakah Anda jika saya bilang saya punya 6? Yang Ke menatap leluhur hantu dengan tegas. Sambil berbicara ia mengulurkan tangannya dan meletakkan ke-6 token Kaisar Bintang dengan rapi di hadapan leluhur hantu, yang membuat leluhur hantu tersentak. Jantungnya berdebar kencang, matanya hampir keluar dari kepalanya. Saya punya ke-6-nya. Bintang ungu punya 1, dan setahu saya, kamar dagang Heng Luo punya 1 lagi. Jika kita bisa mendapatkan 2 itu, maka hanya 1 yang tersisa. Yang Ke menjilat bibirnya yang panas. Yang terakhir ada di aliansi pedang. Bisik Yi Dongle pelan. Yang Ke tiba-tiba menoleh untuk menatapnya, yang membuat Yi Dongle mundur. Saya tidak berbohong pada Anda, meskipun hanya sedikit orang di eselon atas terdiri 3 faksi utama yang tahu tentang ini. Tapi saya mendengarnya dari ayah saya, dan informasinya benar-benar dapat diandalkan. Yang Ke dan leluhur hantu saling berpandangan, masing-masing melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Dari 9 token Kaisar Bintang yang tersebar di seluruh wilayah Bintang, 6 ada di tangannya, dan keberadaan 3 sisanya sekarang diketahui. Jadi mengumpulkan semuanya memang mungkin. Anda cukup berguna. Yang Ke melirik Yi Dongle, persetujuannya menyemangatinya. Ia segera berkata, Jangan biarkan benda itu menelan saya, karena saya bisa membawa Anda ke Bintang Ungu dan mengambil token Kaisar Bintang. Membawa Anda ke Bintang Ungu agar Anda bisa membalas dendam. Yang Ke mencibir. Bagaimana mungkin saya hanya bisa tinggal di mangkok penyembuhan jiwa ini sekarang? Bagaimana saya bisa meminta bantuan? Yi Dongle berteriak. Saya hanya ingin tetap hidup. Yang Ke mengangguk pelan. Katakan pada saya, di mana token Kaisar Bintang Ungu Anda? Bagaimana kita bisa mengeluarkannya? Yi Dongle menenangkan pikirannya dan berkata, Tidak apa-apa memberitahu Anda, karena mustahil bagi kalian berdua untuk berhasil sendirian. Anda harus mendapatkan bimbingan saya.
Token Kaisar Bintang disimpan di ruang rahasia dan dikunci ruang rahasia itu ada di cincin ruang angkasa ayah saya. Dan hanya saya yang tahu cara membukanya. Pada titik ini, Ji Dongle tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan panik. Jangan paksa saya, meskipun saya memberitahu Anda cara membukanya. Saya tetap harus memimpin jalan untuk menemukan ruang rahasia itu. Jangan khawatir, jika Anda patuh, saya berjanji tidak akan menyakiti Anda. Yang tersenyum sangat. Jika ini bisa tercapai, bukan tidak mungkin saya akan melepaskan Anda. Jangan bohong pada saya. Ji Dongle berkata dengan sedih. Anda membunuh ayah saya, bagaimana mungkin Anda membiarkan saya pergi? Saya hanya meminta Anda untuk tidak membiarkan jiwa saya melayang. Yang tertegun dan terkekeh. Anda sudah pintar sekarang. Karena Anda sudah mengatakannya, saya juga bisa menjamin Anda. Saya mungkin tidak akan melepaskan Anda, tapi selama Anda mau bekerja sama, saya tidak akan pernah membunuh Anda. Apa saya berhak menolak? Ji Dongle tersenyum ketir. Saya suka bekerja sama dengan orang pintar. Yang mengangguk puas. Ia menggeledah cincin spesial Jilong dan menemukan sebuah kunci emas. Menariknya keluar dan berkata, apakah ini kunci ruang rahasia? Iya, jika Anda sampai di bintang utama bintang ungu, panggil saya dan saya akan memberitahu Anda cara masuk. Saya lelah dan perlu istirahat sebentar. Sambil berbicara, sosok Ji Dongle perlahan menghilang. Jelas-jelas masuk ke dalam mangkok penyembuhan jiwa. Yang menyimpan kunci dan mangkok penyembuhan jiwa itu, lalu merenung dalam-dalam. Master Sekte, ini sungguh menjanjikan. Leluhur hantu tiba-tiba merasa khawatir. Sebelumnya, ia bersikap acuh tak acuh terutama karena mengumpulkan semua token Kaisar Bintang begitu sulit. Namun sekarang, melihat harapan, ia tak kuasa menahan rasa gembira yang meluap. Dengan bantuan anak ini, mendapatkan token Kaisar Bintang dari bintang ungu seharusnya tidak sulit. Sedangkan untuk kamar dagang Heng Luo, mengingat hubungan Anda dengan gadis itu, meminta dia memberikannya pada Anda seharusnya tidak menjadi masalah. Dia adalah penerus kamar dagang Heng Luo di masa depan. Sedangkan untuk aliansi pedang, saya pernah bertemu Gu Jianxin sebelumnya. Mungkin saya bisa mendapatkannya darinya. Renung Yangke. Token Kaisar Bintang memang berharga, tetapi semuanya ada harganya. Selama saya bisa menawarkan harga yang tepat, aliansi pedang mungkin bersedia menjualnya. Kalau begitu, mari kita pergi ke bintang ungu sekarang. Tanya leluhur hantu dengan tidak sabar. Dia juga ingin tahu apa yang akan terjadi setelah ke-9 token Kaisar Bintang terkumpul. Jangan terburu-buru, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Sekarang saya harus kembali ke tanah kelahiran saya dulu, lalu kembali ke sekte. Setelah semuanya beres, tidak akan terlambat untuk menangani ini. Baiklah, saya akan mendengarkan Anda. Lagi pula saya tunawisma, jadi saya akan mengikuti Anda mulai sekarang. Leluhur hantu menyeringai. Selain token Kaisar Bintang dan kunci emas, cincin luar angkasa Jilong yang berisi banyak harta langka yang ditemukan di tanah hilang, serta cadangan harta karunnya sendiri yang sangat besar. Jadi cincin luar angkasa Jilong benar-benar harta karun. Kapal pemecah langit khususnya, meskipun dibuat agak tidak sempurna, adalah alat yang sempurna untuk bepergian. Setelah menghabiskan beberapa hari menyempurnakannya, Yangke dan leluhur hantu memasukinya, menentukan arah dan menuju benua Tongsuan. Alasan Yangke kembali ke benua Tongsuan sederhana. Ia ingin membangun formasi luar angkasa super di tanah kelahirannya dan menghubungkannya dengan bintang gelap. Dengan cara ini, kembali ke tanah kelahirannya di masa depan akan mudah. Hanya membutuhkan beberapa teleportasi antar bintang jarak jauh. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa ia lakukan. Jurang kekacauan tidak jauh dari benua Tongsuan. Saat itu, dengan kultivasi tingkat pertama alam sucinya, Yangke telah mencapai jurang kekacauan setelah 1,5 tahun terbang. Sekarang dengan kecepatan luar biasa, ia tiba di benua Tongsuan hanya dalam 2 bulan, menghunus kapal pemecah langit. Apakah ini tanah kelahiran Anda? Leluhur hantu merutkan kening saat tiba di benua Tongsuan. Energi spiritual di sini sangat tipis. Bagaimana Anda bisa berkultivasi di tempat seperti ini? Ia tak pernah membayangkan
bahwa tanah kelahiran Yangke, seorang pria dengan kelahiran yang luar biasa, akan menjadi benua seperti itu. Dia awalnya membayangkan tanah kelahiran Yangke sebagai negeri yang penuh kicau burung, bunga, dan energi spiritual yang melimpah. Awalnya, energi spiritual di sini bahkan lebih tipis. Yangke tersenyum tipis, dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Alisnya sedikit berkerut. Ada apa? Tanya Lur Hantu memperhatikan ekspresi anehnya. Seharusnya tidak, kata Yangke. Sedikit kecurigaan terpancar di wajahnya. Energi spiritual di benua ini seharusnya tidak setipis ini, bahkan sekarang. Sudah lama sekali seharusnya menjadi jauh lebih kaya. Alasan energi spiritual benua Tongsuan dulu begitu tipis adalah pertama, karena segel Dewa Iblis Agung yang mengisolasi bintang kultivasi ini dari wilayah bintang, mencegahnya menerima energi spiritual eksternal. Dan kedua, karena memudarnya esensi bintangnya. Namun setelah Xion Ningsang menyempurnakan kekuatan esensi dan menjadi master bintang benua Tongsuan, perubahan tak seharusnya terelakkan. Karena semakin kuat kekuatan Xion Ningsang, semakin banyak umpan balik yang akan diterima benua Tongsuan. Setelah sekian lama berlalu, mustahil benua Tongsuan masih memiliki energi spiritual serendah ini. Itu bukan gunung atau sungai suci, mungkin energi spiritualnya saja yang kurang. Ujar leluhur hantu sambil mengamati medan di sekitarnya. Yangke mengangguk pelan, menyetujui pendapatnya. Ayo kembali ke sekte lama saya, seru Yangke, menentukan arah dan memimpin leluhur hantu menuju tanah suci 9 surga. Dia memutuskan untuk menempatkan formasi ruang angkasa super di dalam tanah suci 9 surga. Di sana, sebuah formasi alami yang terbentuk dari pertemuan 9 puncak merupakan situs energi spiritual langka di seluruh benua Tongsuan. Dengan kemampuannya saat ini, ia hanya perlu memasang penghalang terlarang di dekatnya untuk menyembunyikan keberadaan formasi ruang angkasa tersebut. Ia percaya bahwa bahkan dengan tingkat kemampuan para seniman bela diri di benua Tongsuan, mereka tidak akan mampu menembusnya. Bahkan jika diberi waktu 10.000 tahun. Pada saat ini, 3 atau 5 hari berlalu dengan cepat. Saat mereka melayang di udara, Yangke dan leluhur hantu sedikit mengernyit. Sesekali melirik ke bawah. Tetua Agung, apakah Anda menyadari ada yang tidak beres? Tanya Yangke serius. Energi spiritual di tanah kelahiran benar-benar terkuras seperti balon berlubang. Udara bocor kemana-mana. Anda juga merasakannya. Wajah Yangke menjadi muram. Yangke sebelumnya merasakan ada yang tidak beres ketika ia melihat energi spiritual yang tipis di benua Tongsuan. Namun karena tempat pendaratannya saat itu tidak terlalu menarik, ia tidak terlalu memperhatikannya. Namun sekarang, setelah 3 atau 5 hari terbang, ia tidak menemukan tempat yang kaya akan energi spiritual. Dari pegunungan yang menjulang tinggi hingga sungai yang deras, semuanya tampak tak bernyawa dan stagnan. Kesadaran ini tiba-tiba membebani hatinya karena hanya ada 2 kemungkinan untuk situasi ini. 1 adalah ada yang salah dengan benua Tongsuan itu sendiri, dan yang lainnya adalah Xion Ningsang mengalami kecelakaan. Namun kedua skenario itu akan sangat merugikan adik junior. Jadi Yangke tiba-tiba menyesal datang ke sini. Ia ingin sekali kembali ke bintang gelap untuk melihat apakah adik junior baik-baik saja. Namun kemudian ia berpikir, adik junior sepenuhnya aman di dalam sekte Lingzhou. Jadi seharusnya ia tidak dalam bahaya. Jadi apakah ada yang salah dengan seluruh benua ini? Tapi apa yang menyebabkan seluruh benua terasa begitu tak bernyawa? Menyebabkan energi spiritual yang sudah langka menjadi semakin menipis. Apa yang sedang dilakukan orang-orang di bawah sana? Leluhur hantu tiba-tiba menyadari sesuatu dan menunjuk ke bawah. Yangke segera berhenti, menatap ke bawah dari ketinggian 1000 kaki di langit. Ia melihat sebuah lembah besar di bawah. Di lembah itu sebuah lingkaran sihir berbentuk bintang berujung 6 yang terang sedang beroperasi. Di sekitar lingkaran sihir ini banyak sekali prajurit berdiri rapat. Masing-masing dari mereka menjepit formasi sihir dengan tangan mereka, berjuang untuk menjaga lingkaran sihir tetap berjalan. Dari waktu ke waktu seorang prajurit tidak dapat bertahan dan jatuh. Tetapi
yang lain segera menggantikan mereka. Di sekitar lingkaran sihir ada juga beberapa prajurit berpakaian hitam yang tampak acuh tak acuh, sesekali berteriak keras atau bahkan memukul orang. Masing-masing pria berpakaian hitam ini memiliki aura yang kuat, tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam menjaga jalannya lingkaran sihir. Sebaliknya, mereka tampak mengawasi. Master Alam kembali ke kosongan. Alis Yangke terangkat karena tercengang. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang Master Alam kembali ke kosongan muncul di sini? Sejak zaman dahulu, prajurit terkuat yang muncul di benua Tongsuan adalah Dewa Iblis Agung. Namun, Dewa Iblis Agung pun hanya menyentuh rahasia alam rahasia suci. Sejak saat itu, puncak prajurit benua Tongsuan adalah berada di alam suci, seperti Xianing Sang sebelumnya. Setelah memurnikan esensi bintang, secara kebetulan naik ke alam kembali kekosongan. Namun sekarang, di lembah yang dilewatinya, Yangke dapat merasakan kehadiran dua prajurit alam kembali kekosongan. Meskipun baru di tingkat pertama, mereka tidak diragukan lagi adalah master alam kembali kekosongan. Apakah tanah kelahiran Anda belum pernah mengalami alam kembali kekosongan? Tanya leluhur hantu. Sebelumnya, yang terkuat hanyalah mereka yang berada di tingkat ketiga alam suci. Jadi, mereka pasti orang luar, kata leluhur hantu sambil menunjuk ke bawah. Dan lihat, formasi di bawah. Sepertinya formasi itu menyerap energi spiritual di sekitarnya. Mereka sepertinya menggunakannya untuk memurnikan sesuatu. Orang luar? Mata Yangke bergerak tajam. Mencari kematian. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.